di Kuala Lumpur. KL, Malaysia. Bawa batik Gumelem. Bawa batik Gumelem. Iki wis bawa batik Gumelem itu udah bukan sekedar bawa Banjarnegara ke Indonesia iki. Teknik geologi aku. Biologi. Kalau geologi mungkin memang kayak cowok banget lah ya, Cowok tapi banget kan sih memang. perempuan juga bisa belajar geologi gitu loh. Jadi kayak perempuan pun juga harus bisa tahu tentang bumi. Oh iya, benar. Dua yang aku suka ini itu ada waktunya sendiri-sendiri. Entah lapangannya mau sampai aku hitam gosong kayak gimana, aku tetap fokus kuliah dulu. Nanti kalau udah selesai itu ya tinggal ya perbaiki lagi. Nanti aku baru ikut. Keseringan berjalan di batu dan cadas. Kelalen berjalan di catwalk. Keseringan maring lapangan. Sering pas catwalk berarti waktu agak kaku gitu. Iya betul sekali. Fashion show hanya ya di Banjar. Aku juga nggak menyangka kalau aku mungkin bisa jadi Miss Grand Tourism Indonesia tahun ini. Nggak inyong, kecik-kecik tutupan mungkin inyong akeh setane lu ya. Apa sih? Ngomong bismillahirrahmanirrahim. Iya. 3, 2, 1. Ya, Kembali lagi. Episode berapa sih? kayak episode ke-27 kayaknya. 27. Episode ke-27 malam ini kita kedatangan tamu, teman kita. Bintang tamu. Gestar dari asli Banjarnegara ya. Asli Banjarnegara. Dengan Mbak Anissa Hilmi. Mbak Anissa Hilmi Di Sabinku Mandiraja. Sabinku Mandiraja. Mbak Nisa juga Orang sini ya? Aslinya Mandiraja, iya. Nyel. Mandiraja nyel. Right. Jangan bangga. Nah, Mbak Anissa ini salah satu putra daerah Banjarnegara yang punya prestasi cukup mentereng ya. Bukan di kancah daerah saja, tapi udah nasional gitu. Nah, apa aja prestasinya kira-kira menurutmu? Tanya di mana? Langsung kita tanyain aja. Langsung kita tanyain Oh, aja. ada bintang tamunya kok di sini kok. Iya kan. Gitu. Terakhir di mana dapat? Terakhir yang nasional itu di Jakarta Januari kemarin tahun 2025 Nah, ini. event apa tuh? Eventnya di Mr. Miss Grand Tourism Indonesia. Mr. Miss Grand Tourism. Tourism Indonesia. Mr. Miss Grand Tourism Indonesia. Mr. Miss Grand Indonesia. Tourism Indonesia. Tourism Indonesia. Nah itu bedanya apa sih Mbak sama Miss Indonesia? Miss Indonesia misal. Sama-sama Miss gitu loh. Wah, kalau Miss Indonesia Dulu guru SMS saya juga dipanggil Miss kebetulan. kalau di Mr. Miss Grand Tourism Indonesia itu pariwisata sih. Oh pariwisata. Kalau yang Miss itu Kalau Miss Indonesia kayaknya nggak pariwisata aja ya, umum. umum ya. Oh gitu. Umumnya maksudnya yang dikompetisikan di situ tuh hal-hal umum atau Oh enggak, maksudnya kalau saya kan titelnya berarti saya duta wisata gitu, duta pariwisata, gitu. iya gitu kan, karena turisme kan pariwisata, jadi sebagai kalau Miss Indonesia nggak cuma bahas Ya, tentang pariwisata iya, aja nih. betul. Oh iya, seru sekali ya. Miss Grand Tourism. Grand Tourism. Tapi sebelum ikut Miss Grand Tourism dulu pas awalnya pas gimana tahun sih? 2024 itu pemilihan regional dulu di Yogyakarta, karena kebetulan kuliah di Jogja kan. Jadi pas ada pendaftaran di Jogja itu saya ikut dulu untuk perwakilan dari Sleman waktu itu. Nah dari ajang itu ternyata alhamdulillahnya menang, jadi saya bawa nama daerah istimewa Yogyakarta di nasional tahun ini gitu. Oh, mewakilinya di Jogja. Ya mewakilinya di Di Jogja. Jawa Tengah enggak? Enggak, ya karena cuma bisa bawa satu kan, dan kebetulan kan saya menangnya di Jogja waktu itu. Nah, makanya waktu awal itu kan dikasih tahu ini nih ada bintang tamu anak Banjar berprestasi nasional dan mau go internasional katanya gitu kan. Nah, terus saya cari tahu nih namanya Anissa Hilmi gitu kan. Anissa Hilmi saya cari, loh orang Banjar kok asli Sleman. Saya gitu ya tahu. Gitu ya. itu Ternyata juga, dari itu ya. Banyak juga yang tanya ya kalau itu emang iya asli Banjar ya, karena kebetulan karena kuliah aja ya Kak di Jogja, jadi kan emang ikutnya audisinya Jogja gitu. Berarti pertama kali ikut kompetisi sejak jadi mahasiswa di sana. Atau sebelum jadi mahasiswa pernah ikut Pernah ikut? fashion show gitu? Kalau ajang pageant itu saya baru berani di 2024, tapi kalau misalkan ikut
cuman show busana, fashion show kayak gitu biasa lomba. Itu saya udah ikut dari SMP, dari kelas 9. Wow. Dari umur berapa berarti? 16 Kelas tahun 9 kalau nggak salah. kelas 9 14 dong. 14 ya mungkin segitu. 14. SMP di 14 sini. tahun. SMP-nya di SMP 1 Mandiraja. SMP Siji Mandiraja. SMP 1 Mandiraja Alumni. ada alumni Anda yang hari ini punya prestasi yang mentereng, mungkin bisa diundang buat ngasih motivasi ke adik-adik kelasnya gitu. Iyalah. Nah. Sejak SMP SMA ikut juga. Kalau SMA itu waktu itu ada Kartini SMA juga kebetulan juara 2 Itu di dan satu SMA. Oh, satu SMA. Jadi ya mungkin kayak duta SMA ya, Oh, tapi iya, kan benar-benar. Kartini ya namanya ya, Kartini SMA. Kartini SMA juara 2. 2. Itu dikompetisikan dengan SMA lain juga. Enggak, itu cuman buat SMA satu aja, sama satu kelompok doang ya. Angkatan berapa sih, Mbak? Lulusan 2022 kalau SMA. Oh, SMA dulu. Iya, 2022. Kayak corona berarti. Ya. Iya, iya. Masuk iya. Tidak ujian. Masuk setahun, terus setelah itu 2 tahun di rumah. Iya. Tahu-tahu udah lulus. Iya kan? Masuk Maksudnya 2000. gantian itu, dibagi 2 kelasnya. Ah iya benar. Benar. Karena Grand Tourism. Ngomong-ngomong masalah nutrisi kemarin ke DCF? Iya, betul. Kemarin ke DCF dong. Saya juga datang ke sana ke DCF. Seru. Oh, seru banget, Kak. Tapi tahun ini nggak dingin, Kak. Oh enggak dingin. Karena yang dingin sikapnya juga. Ya, sikapnya lebih dingin dari apa? Sorry. Tahu, ini saya kasih tahu aja for your information. Jokes yang baru saja dikeluarkan itu setiap episode keluar, makanya saya sebenarnya udah bosen banget. Udah bosen banget dengerin. Iya. Tapi udah. Karena tidak ada yang lebih dingin dari raga yang kehilangan pelukan, misal. Wah, Hutan terus. Gusti. Ya, tapi udah beberapa kalinya ke DM. Kalau ke Dieng DCF-nya lah. Ke DCF-nya. kayaknya udah 3 kali apa ya? Oh, udah. Bedanya apa sama event-event DCF sebelumnya? Yang tahun ini bedanya gimana? Iya sama yang tahun-tahun sebelumnya. Oh, kalau yang tahun ini kan cuma 2 hari doang ya. Kalau yang tahun sebelumnya? Tahun 3 hari. Oh iya. Iya. Tapi tahun-tahun sebelumnya datang sebagai. Oh enggak datang sebagai apa-apa, cuman sebagai pengunjung Jadi tahun saja. ini sebagai. Iya. Sebagai. Serius. Kan ikut kirapnya ya kemarin ya? Iya, ikut Mana ikut kirapnya, ikut pemotongan rambut gibalnya. Motong. Oh, enggak Enggak bisa dong. saya. Itu kan hanya Aja saya. pemangku adat ya yang boleh ya? Iya, betul. Kan pejabatnya juga. Sama orang tua. Pejabat kan Kalau anaknya yang minta. Oh gitu ya? Iya. kalau anaknya nggak minta nggak boleh. Gitu ya. Kemarin yang paling aneh ada yang minta apa? Kan minta tuh, ada permintaan. Memperhatikan itu nggak? Sepeda listrik apa ya? Paling besar. Orang aneh. Dulu tuh saya sempat nemu tuh minta karet gelang 5. Kalau gelang. Iya karet gelang 5. Singgu nasi padang nih. Iya. Jadi itu kan secara mitologi, Secara mitologi. mitosnya kan itu permintaan dari rambutnya gitu. Oh, Iya, mistisnya kan gitu. tuh. Sisi gitu. Jangan, Jangan udah terus apa dong? Hei, Anda saya elbow nanti. Iya. Gitu tuh. Ada yang minta anakan sapi dulu. Oh iya. Ya, tahun-tahun sebelumnya. Karena sing Enggak sih. Tahun ini minta mainan semua itu. mahal paling mahal ada nggak? Mahal. Sepeda listrik itu Sepeda listrik. kayaknya. Pernah ada yang minta mobil katanya. Wah, mumet gue uang tua nih. Kasih Hot Wheel, bro. Kemarin juga minta mobil, tapi yang ada remote-nya. Oh, gitu. Oke. Iya, Ada remote. Mobil Ya. kecil kan ada remote-nya nggak apa-apa. Nanti ternyata maksudnya Tesla. Iya. Repot juga. Nggak apa-apa kalau duplikat kan nggak apa-apa. Iya Jangan sih, aslian. benar. Iya, iya. Tapi kalau acara-acara selain DCF pernah ikutan Selain itu, setelah berarti kan dulu kan pertama tingkat kabupaten lah, dan Sleman ikut kan, Iya. daftarnya di Sleman, mewakili Sleman, terus menang di Iya. provinsi, terus jadi mewakili DIY di kancah Jakarta. Nasional ya. nasional gitu kan. Nah, setelah menang di provinsi itu berarti sering ikut promosi wisata di Jogja. Kalau di Jogja jarang deh. Biasanya saya kalau duty itu di Jakarta lebih Oh, seringnya. jadi Iya. sering di Jakarta. oh malah di Jakarta. Iya, lebih sering di Jakarta. Sebagai duta turisme Iya, sebagai Indonesia. turisme Indonesia bisa di ASEAN. Wes, Di ASEAN waktu itu. Di ASEAN waktu itu bawain batik buat semua itu ya, tamu-tamu ASEAN. batik Banjarnegara di bawah nggak? Jogja
ada batik waktu itu kebagiannya batik Jogja sih. Batik Jogja? Heeh. Temanya batik Jogja waktu itu. Tarik Gumelem. Wah. Ya. Kebetulan Next. saya mau bawa Gumelem besok internasional. Oke, ini selalu Serius lagi? banget. Iya. Event terdekat berarti mau kemana? Event terdekat sekarang ini yang internasional September besok Di mana? Kemana? di Kuala Lumpur, KL, Malaysia. Malaysia. Oke, siap. Bawa batik Gumelem. Bawa batik Gumelem. Iki wis bawa batik Gumelem itu udah bukan sekedar bawa Banjarnegara tapi Indonesia ini. Iya. Indonesia mewakili Indonesia ini. Ngeri sih. Kira mau bawa bintang yang terlalu terang. Asli ki lampunya jigi-jigi redom loh. Peteng Ini jigi nggak merasa peteng. Jigi-jigi redom. Tapi kalau Indonesia, weh. dari dulu dari kecil emang udah seneng di fashion show atau gitu-gitu atau gimana sih? Mau cerita sedikit nih ya. Oke, boleh. Waktu kecil Banyak, itu, banyak juga, nggak nggak apa-apa. banyak nggak apa-apa. Banyak. Waktu kecil itu emang suka nih liatin kayak model-model tuh kayak wah lucu banget, bagus banget gitu. Karena kebetulan aku tuh lebih tinggi daripada teman-teman yang lain dari SD. Dari SD? Dari SD tuh aku tinggi banget gitu. Dari teman-teman yang lain yang cewek tuh kayak ya rata-rata gitulah. Aku tuh paling tinggi. Jadi kayak aku merasa kayaknya aku cocok apa enggak ya jadi model. Tapi di situ teman-temanku ya karena anak SD juga ya. Jadi kan anak SD kan asal ceplas-ceplos ya. Ceplas-ceplos. Jadi mereka kayak Ceplas-ceplos. enggak kamu itu enggak cocok, kamu jelek tahu gitu sama. Nah, itu iya jadi kan di situ kayak oh iya ya udah. Akhirnya waktu SD tuh aku nggak pede Kak pas SD. Jadi kayak ya udahlah buat berbenah diri aja lah itu buat motivasi. Masa SD udah berbenah diri? Ya enggak juga sih. Ya, kayak gitu lah ya. Ya maksudnya buat motivasi diri kan. Terus itu kebetulan aku SD-nya di Kalimantan dulu. Iya, SD. Lahirnya di Mandiri tapi Lahirnya di Jakarta, terus TK-nya di Banjar, pindah Kalimantan karena ikut orang tua kan. Terus pindah lagi ke Banjar gitu. Oke, siap. Cocok lah ya ketemu nomaden ya. iya karena MC nomaden. dia juga ternyata berpindah-pindah ya. Lahir di Jakarta, Kemudian ke bercocok tanam juga lah Banjar, ya. terus ke Kalimantan, ke Banjar lagi. MC nomaden memang selalu bertemu dengan orang-orang yang tepat sini. Iya, Ya. seru sih. Terus lanjut Oke, cerita. SD tuh. SD. Ya, SD gitu, terus kan ngobrol lah sama bunda, ngobrol sama orang tua kayak pengen jadi model kapan ya bisa gitu waktu SD. Cuman kata bunda kan kayak ya nggak apa-apa, nanti juga ada waktunya. Nanti juga kalau ngerti gimana cara ngurus diri kan bisa ya. Kan anak-anak kita nggak tahu ya gimana ngurus diri, gimana berpakaian dengan baik kan nggak tahu. Terus Ya. pas itu pindah ke sini Mandiri aja pas SMP tuh kelas 8. Nah, kelas 8 itu Jadi SMP sempat di Kalimantan. di Kalimantan 1 tahun. Terus pindah ke sini kelas 8. Nah, pas udah pindah di sini tuh kebetulan lagi banyak event tuh. Banyak Event event fashion show. Heeh. Oke. Tahun 2017. Iya, kayak 17 16 kayaknya iya. itu Itu. masuk puncak itu yang kayak pinggir pesawat gitu kayak. Festival Jerami. Iya, benar. Mana? Yo, oke. Lanjut. Itu masih di sekolah, masih fashion di sekolah. SMP. Event SMP itu dengar aja kan ada fashion show gitu. Nah, itu coba memberanikan diri lah buat ikut. Itu pertama kali ikut waktu Dawet Ayu di Banjar. Event Dawet Ayu namanya. Itu pertama kali ikut fashion show. Banjar Pertama Kota? kali lomba. Banjar Kota? Di Iya. mana? Di mana ya? Balai Budaya. Bukan Balai Budaya, itu yang pasar Kuliner. Salak, set salak. Oh, Tamkot. ya Tamkot ya. Iya di Tamkot. Pasar lama. Terminal lama kali. Itu ya. Iya, iya. Tamkot. Iya di situ. Lama banget. Itu udah lama banget 2017 atau 2016 lupa. Itu pertama kali di situ. Ya belum menang, ya cuman buat Berpartisipasi ya, cari pengalaman. buat pengalaman buat Ya. tahu lah gimana itu ikut lomba tuh gimana sih gitu. Terus setelah itu tambah banyak event ternyata. Jadi ngomonglah ke bunda pengen ikut terus lah buat pengalaman gitu. Ya udah akhirnya ikutin terus sampai iya. Iya karena kan udah ngomong dari kecil. Berarti orang tua support. Orang tuh support lah. Support banget. Bokap, nyokap support ya. Yes. Bokap. Gue Bokap nyokap Gue juga. gue support lah. Iya tuh. ya, saat itu fashionnya tentang apa? Ada tema-temanya gitu nggak? Atau bebas. Bebas. Oh, ada temanya, ada yang tema Kartini, pasti ada yang tema Kartini, ada yang tema batik, Tema Dawet Ayu. tema Dawet Ayu, ada yang Islamik gitu pas lagi puasa. Hijab. Ada. Hijab, iya gitu ada Oh juga. ya, iki pasar Ramadan. Pasar Ramadan ngarep alun-alun, Bok.
Itu ada tuh pesen Soviet itu dulu. Yang dulu malah aku di gedung kuliner. Di gedung kuliner ya pernah sih. 2018. Pernah. 2018 apa 19 di gedung kuliner. Itu yang pas Ramadan ya itu ada. Udah aktif banget ya. Udah dari dulu, Bro. Terus memberanikan diri itu ikut fashion show tuh di luar Banjar ya, waktu itu di Pemalang sama di Wonosobo. Itu yang masih di Banjarnegara itu mewakilkan maksudnya atas nama diri sendiri, Oh, bukan iya, atas nama bukan diri sendiri. atas nama sekolah Ya, gitu. pro. Itu pas SMA nih, pas SMA itu kelas 3 apa kelas 2 ya, aku lupa. Tahun 2021 atau 2022 deh, lupa. Kayaknya sekitar itu ikut acara yang Ekoprint di Banjarnegara waktu di Oh, Iya, Ekoprint, waktu di Ekoprint, tahu. Banjarnegara itu awalnya mau sendiri, awalnya mau pribadi gitu. Terus ngomong sama SMA, ternyata SMA bilang perwakilan SMA aja. Support gitu. Jadi SMA. support ya, disupport. Jadi bajunya pun juga kan dari SMA dari ya. SMA. Nah, terus Itu bukan dari teman-teman Ekoprint. iya, bikin sendiri. Waktu itu aku ikut bikin sendiri, aku ikut nyetakin bajunya, bikin kainnya gitu sama Bu Leni, guru aku dulu. Itu kan niatnya awalnya memang mau nyewa baju, tapi ternyata masih ada waktu, akhirnya kita nyetak sendiri gitu. Sini coba nggak apa? In frame. Itu juga ya, nggak apa-apa ya. Yoi, sambil kedatangan. Ini es krim yang strawberry. Ya. Terima kasih. Sambil apa ya? Yang Smoothie sih, Mas. menyediakan sendiri. Singgai. Terima kasih. Oke, ini buat Mbak Anis. Tidak kopi Mbak Anis. Kurang suka. Ya, Kurang suka. Suka. tidak suka kopi juga di sini banyak tukang kopinya ya, teman-teman. Iya, banyak non coffee. Banyak kopi. Lanjut aja beli pasar. Sambil dulu. Ya, Karena pertama kali juga kita di sini. ini pertama kali. Pertama kali ini. The first. Ya, Biasanya paling atau ngendi berarti Dek? Pak Kentan. Oh iya Pak Gentan. Pak Kentan. Jauh banget. Oh iya itu jauh. Jauh banget. Kita berangkat aja rasanya nggak sampai-sampai. Iya, Pak Kentan. Gelap. Berapa jam Kak? Berapa jam? Nggak sampai sejam sih. Ya sekitar 40 menitan lah. Oh iya betul. 40 menitan gitu. Tapi jalannya berkelok-kelok gitu. Kelok-kelok Iya. naik terus. Iya, naik terus. Kelok-kelok naik terus gitu. Iya. Tadi Sampai mana? apa dia gawe kopi enggak? Gawe. Sampai Even Ekoprint. kain sendiri. Itu kain karena masih ada waktu jadi bikin kainnya sendiri. Kita nyetakin pakai daun-daun gitu. Saya setiap hari sama ibu Leni itu bu guru saya kalau pulang sekolah. Itu guru SMA. Guru SMA. Guru ini apa namanya? Apa? Seni. Kewirausahaan, Iya, prakarya, gitu ya kan? Betul. Prakarya. Betul sekali. Nah, terus itu karena terlalu sibuk bikin kain ya, sampai nggak pernah latihan. Latihan Itu nggak untuk pernah latihan catwalk. Iya, buat catwalk, buat bawa bajunya kayak gimana tuh belum pernah latihan kan. Dan itu Hamin satu karena pas itu kan di sekolah juga lagi ada acara apa gitu aku lupa. Jadi pas HUT ya, pulang, HUT. kayaknya iya deh, mungkin lupa Kak. Jadi pas pulang dari sekolah itu nemuin Ibu Leni tuh buat latihan yang kayaknya cuman setengah jam doang latihan. Serius? Setengah jam doang latihan. Ibu Leni pun bilang, kita tuh latihan cuma setengah jam doang ya, sebisanya Anis aja, bawainnya sebisanya aja gitu kata dia. Setengah jam latihan karena besok berangkat pagi, pas sampai ternyata undian nomor 2, jadi belum sempat latihan juga saya. Undian nomor 2 jadi Latihan setengah jam kemudian nomor 2. latihan juga, tapi untungnya adalah spare sedikit waktu. Aku sambil latihan dulu. Latihan terus udah show di depan ya nggak pesimis tapi kayak cuman ya udahlah aku sudah menunjukkan yang terbaik ya, kalau hasilnya seperti apa ya udah, karena aku juga tahu aku latihannya bentar banget kan. Ternyata juara 2. Ternyata juara 2. Kaget sih, kaget waktu dipanggil. Jindal pernah kaget? Yuk kenapa? Tidak tahu Jindal. Jindal tahu nggak sih? Enggak jindal apa? Kaget. Kaget. Iya jindal sedikit sih. Jindal sedikit. Juara 2 ya? Itu kan maksudnya Serius, latihan 30 menit juara 2? Iya. Pantes sih. Iya, Pantes. itu bilang, Pantes kita sih. itu latihan cuma sebentar doang, tapi Anis bisa bawain bajunya gitu katanya. Ya speechless juga sih. Jadi nggak kaget, jadi nggak jindal kalau menang di Jogja terus
ikut di Indonesia menang juga, besok jadi internasional. Gak kaget latihan 30 menit. Tampil kedua, Iya, tampil juara kedua. 2. Tampil juara 2, undian 2 dan terlalu juara 2. Kaget. Tadi Sudah. kan sempat hidup di Jakarta, Kalimantan gitu. Terus di Bandar juga. Ngomong apa? Anu nggak sih? Lancar nggak sih? Ngomong apa ya dikit-dikit lancar lah ya. Tapi enggak sih. Ngapaknya tuh nggak bakal hilang karena lama di Banjar. Iya sih. Ya, lama di Banjar. Lama. Ya berapa ya udah 8 tahun apa ya? Iya, lalu tahun. berarti lebih lama di Banjar daripada di Kalimantan. Bahasa Masih setengah-setengah. Di Ya. Kalimantan kan 8 tahun juga. Oh, dari TK juga ya? Dari TK, dari lulus TK banget. Tapi kan orang tua Banjar. Iya, orang tua Banjar. Orang tua Banjar. Pasti kalau di rumah ngomongnya bahasa Jawa kadang kan? Atau bahasa Ya, Indonesia kadang. Kadang-kadang. Ya kan? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang orang Banjarnegara itu tetap ada apa ya? Ketempelan Ada ngapaknya. nadanya ya. Kalau kata temenku itu, aku walaupun Indonesia tapi nadanya tetap kayak orang ngapak. Benar sekali, benar. Saya juga seperti itu ketika di Jogja. Aku iya, kamu sih rumahnya mana? Cuman kayak gitu. Cuman kayak gitu. Nanti kedegar-degar gimana? Malah Aku dulu waktu di Jogja pun gitu, rasanya kalau ngomong bahasa Indonesia itu udah mulus gitu. Tapi ternyata teman-temanku yang orang Jakarta, orang Jogja itu masih mendengarkan ada logat ngap Ngapak ya, logat ngapak. gitu ya. saya biasanya Bisa sadar hilang. kalau saya nonton video saya sendiri. Nah, Gitu. Dengerin ya. ya. Kan berarti udah waktu ya. Tapi kadang pride juga. Pride juga itu menjadi apa ya? Sesuatu yang signatur. Iya. Kursus anak signatur. Sama ini udah berkali-kali. Oh, musik natur udah berkali-kali. Udah berkali-kali. Cuma saya agak males sebenarnya. Agak males sebenarnya jujur nih. Gak Itu. apa-apa, Mas, aku belum males kok. Gak apa-apa. Makasih. Gitu sih. Terus nanti lemah teles Gusti Allah yang bales. lanjut. Tadi sampai juara 2, Bro. Sampai juara 2 gitu. Udah SMA kan ya? Ya, itu udah SMA. Ibaratnya kadang saya kalau meremehkan orang tuh, Mbak Nisa sejak SMP aja udah di catwalk, orang latihan yo, wis oke lah gitu. Emang sebenarnya melakukan catwalk apa sesulit itu, Mbak? Menurutmu sendiri? Kalau sulit enggak ya, tapi selama aku dari SMP itu kan pasti improvisasi terus. Entah jalannya harus stabil atau enggak, entah mungkin harus bisa pose dengan baik dan benar, itu memang ada. Ada Memang- latihannya? Iya, memang ada latihannya. Ada latihannya ya? Harus bisa muter gitu juga ada latihan. Ya kalau di kompetisi kayak gitu kan biasanya kalau Miss Indonesia nih, misalnya kita katakan Miss Indonesia kan ada apa sih karantina ya? Nah, Itu kalian karantina juga? di Miss apa turisme. Iya, Grand kemarin tourism. karantina juga. Tapi 3 hari. 3 hari. di situ dikasih kalian tuh harus Lu di Jakarta ya? Iya, itu di Jakarta. Yang di Jogja enggak? Yang di Jogja itu karantina online. Karantina online. Di kos masing-masing. Ada yang Zoom, terus ada yang cuman kayak ketemu buat materi, entah materi batik, entah materi wayang gitu, dikit-dikit materi itu gitu. aku penasaran. Karantina itu sebenarnya di dalam itu ngapain sih? Ngapain? Selama karantina. Waktu pas aku di Kegiatannya. Miss Grand Tourism itu karantinanya ada audiensi berkunjung ke DPR. Ke DPR. RI. Itu waktu di Waktu itu. Jakarta. Waktu di Jakarta. Senayan kita Di DPR RI. Ya itu terus berduka cita atas ya itu waktu itu ya audiensinya. Terus latihan kayak latihan makeup, latihan gimana ya? Grooming dan makeup gitu. Kalau cowok kan grooming, yang cewek makeup, ada kelasnya gitu. Terus ada kelas tentang kesehatan kulit juga gitu-gitu. Nah, kelasnya itu apa aja berarti, Pak? Belajar gitu. Berarti kan kelasnya satu tadi make up, terus ya apa grooming itu tadi. grooming. Selain itu ada nggak? Kalau misal Pakaian. tourism, apa ya termasuk pakaian, terus Iya, Pak. ada materi-materi tentang knowledge yang lain ya? ya Kalau materi tentang pakaian, tentang Itu semuanya lah. Knowledge lain lah selain Ibaratnya selain make up look dan lah. ya selain penampilan Selain penampilan. diri ada materi knowledge yang lain, pengetahuan-pengetahuan yang lain. tentang pariwisata, Budaya tadi. budaya. kalau itu Pas karantina. umum sih sendiri maksudnya. Oh, Pribadi, ha. improve sendiri berarti. improve Oh, sendiri. oke, siap. Sekali ya. Bagus sih.
Ivan Gunawan juga itu masalah. Dia kan ini banget ya karena Gue kan nganu, apa sih Ivan Gunawan berarti apa ya? Dia desainer. Mega Bintang. Mega Ivan Gunawan, Miss Mega Bintang. Miss Mega Bintang. Belum pernah sih, belum pernah. yang apa ya artis-artis gitu yang mau terkenal ketemu kalian kita Ya dia kan terkenal. Enggak. ketemu sama laki yang baik lagi. Enggak, oke. Berarti waktu karantina yang materi dari itu yang make up dan grooming itu ada fasilitatornya atau tetap? Ada fasilitatornya dari yang waktu tentang kulit itu juga ada dari dokternya, dari Dokter kecantikan. dokter kecantikannya. Terus make upnya juga dari brand apa gitu. Oh gitu ya, mudah-mudahan dari spesialis tertentu gitu ya. Silakan sambil diminum. Iya. Tidak ada Kenapa? pantangan. Santai. Iya, oke. Teman-teman dari Miss Tourism kayak gitu, dokter kulit gitu untuk menjaga kestabilan tampilan kalian ada pantangan-pantangan yang nggak boleh dilakukan gitu. Makanan Pantangan makanan gitu. ayam cabai garam misalnya, ayam cabai garam. Kalau buat kulit nggak ada sih. Nggak ada ya? Sejauh ini nggak ada ya. Aman-aman aja. Kan ada yang diet lah harus diet. Ya kalau diet Diet? iya. Kalau Diet diet mah semua orang, Mas. iya diet Enggak kan? Jadi kan mau mengatur pola makan ya. ya. Tapi itu arahnya ke bukan ke kulit ya maksudnya kalau diet ya. Iya bukan, Ke bukan berat ya, ke berat. ke Oh. proporsional. Proporsional. Ada juga nggak sih? Ya dulu olahraga, kalau sekarang lagi enggak. Apa? Ngejim. Nge-gym dulu. Dulu nge-gym. Dulu. Ngeri otot berarti. Dulu. Ini ceritanya dulu tuh 2024 tuh saya lumayan gemuk. Oh iya. Iya 2024 Serius? menang dari regional itu gemuk. Anu tuh Mbak Nisa. Gemuk menurut cewek itu kadang orang Menurut cowok itu biasa aja loh. Tapi Ya, proporsional atau enggak gitu? Iya kan? Kalau gemuk ya. Proporsional atau enggak ya itu termasuk nggak proporsional gitu. waktu itu. Termasuk nggak proporsional. Over dia. Iya, karena ukuran baju pun udah bukan ukuran baju model gitu. Waktu itu pas regional. Kalau stres enggak ya, karena kalau stres itu nanti jadinya kurusnya kurus stres, bukan kurus karena mengatur Oh, makan. bener juga. Jadi harus dibawa happy dulu. Kalau kurus stres, raut wajah juga tidak sedap dipandang gitu ya. Betul Agak sekali. kusut-kusut gitu, kelembrak-kelembrok kayak kumbahan teles. Iya, betul kan. Terus jadi akhirnya cobalah olahraga, coba nge-gym, coba ngatur pola makan, ternyata turun dan lumayan cukup dengan baju-baju model itu buat ke nasional gitu. Persiapan nasional lah ibarat gitu, persiapan nasional. Miss Grand Tourism asli Banjar. Detil ya. Berarti sebelum Detil itu harus diperhatikan ya. Oh iya benar banget. Iya, sebenarnya kalau misalkan berat badan ya nggak ada yang bakalan ngomong ya. Kalau kamu tuh gemuk nggak ada sih, cuman kan kita sadar sendiri aja kayak bajunya tuh nggak cukup gitu. Berarti hal yang sangat detail yang Detil. dipersiapkan terus yang dipelajari juga. Cuman apa mejannya Pak? Banget. Oh ngambil kelas aja nge-grab saking adoy. Anu, apa ya tadi itu baru tanya apa ya? Tadi kan sempat beberapa teman-teman bilang, wah, buruk banget. Waktu dulu. Tapi biasanya kalau sekolah itu nyari teman-teman yang tinggi-tinggi itu biasanya paskib gitu. Sempat ada tawaran dulu ikut paskib. gitu. Sempet ya? Sempet waktu Ikut? SMP pernah, terus SMP? enggak Cuma ditawarin toh. enggak suka aja. Tapi pernah ditawarin. Pernah ditawarin ikut, terus sama yang ini, sama olahraga Atletik. bukan yang ada kayu terus Oh lompat tinggi. iya mungkin itu ya, Lompat itu tinggi. juga pernah ditanya, kamu mau nggak ikut itu, soalnya kebetulan pas itu aku bisa gitu, bisa lompatinnya. Pas lagi olahraga, Pas lagi. wah berbakat nih. Iya tapi nggak mau, kurang suka ya. Oke. Nggak mau nyoba dulu gitu. Enggak, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Oh iya. Itu di sekolah mana yang lompat tinggi, di sekolah mana? Di SMP sini, SMP Mandi aja dulu. Oh untuk SMP berarti? Dulu berapa sih, Mbak?
berapa? 170. Mungkin ada 162, 63 Oh, waktu apa itu ya? 162 untuk perempuan tinggi. SMP. SMP lagi. Iya. Cowok-cowok gitu sebenarnya. Iya kayak. Iya, dulu ya. Ya, nah, ini balik lagi ke turisme nih. Tourism. Maksudnya kita kenal sama daerah kita sendiri lah nih. Kalau ya kan menurut Mbak Lisa juga banyak potensi pariwisatanya. Sudah kemana aja? Kalau pariwisata Banjar. Ke Banjar. Main-main lah, main-main. Lah, selain Dieng lah. Oh, selain Dieng. Dan everybody was there, ya kan? Iya. Iya. Kemana ya? Kalau wisata-wisata mungkin Curug belum itu. ya kalau ke Curug itu belum pernah kalau ke Curug. belum pernah kalau ke Terus. Curug. Selomanik. Selomanik? Ya Selomani. Apa nih? Macan berarti udah. Iya, Udah? udah. Enggak. Nonton. Wahana baru tuh bisa Nonton masuk aja. kandangnya Iya, takut. apa nih? Oh iya takut banget. Iya, Pak. Ada kerang. Iya, ya. Iya ada. Pak, kasih ada tahu ngasih sih. makan. Ada. Iya, orang ngerti sih, orang ngerti serius. Oh masuk ke kandangnya tapi masih ada batasan langsung. Iya, masa Masih makan kelihatan. ke situ. Iya ada. Enggak berani orang enggak berani. Lu Belum. Kak udah Udah? kalau Selomani udah tapi enggak berani ngasih makan lagi. Iya. Naik gajah. Enggak, ada gajah juga enggak. Gajahnya itu kan baru datang. Gajahnya itu kan baru di Oh iya, emang tahun belum lama? 2000 berapa ya? 2023 3. apa 22 gitu. 23. gajah yang nggak kotor di sana ada. Gajah lah kebersihan itu. Ya, gajah lah kebersihan di sini juga Ada, ya gajah. ada gajah yang bisa dipakai buat sholat lagi, gajah duduk. Lanjut. Sorry. Iya. Kalau di sekitar sini, iya. Kalau wisata sekitar sini apa sih selain Batik Gumelem lah? Kan berarti gue bilang. Wisata di sekitar Mandi Raja. Ya. Yang pernah Kalau curug-curug ya mungkin pernah aku nyelusup ke curug tapi nggak tahu nama-namanya apa. Kayak di Somawangi itu kan banyak apa kayak kebun-kebun. Nah itu nanti ketemu curug, kadang aku ke situ nyusup aja main masuk ke dalam. sebenarnya banyak hidden gem. Iya banyak hidden gem cuman nggak tahu namanya apa. Iya. Nggak dikelola ya biasanya? Iya nggak kelola. Tahu sendiri lah, main sendiri maksudnya. Oh ya. Iya. Bolang. Menurut Membolang. Mbak Lisa, hal-hal semacam itu tuh mending dikelola apa mending biarin Dibiarin. mereka tumbuh natural aja sih? Ya kalau misalkan Menurut seorang Miss Grand Tourism. Wah, itu dia. Gimana? ada yang bisa dikelola, ada yang nggak bisa dikelola. Kayak misalkan kalau dia kan kemarin aku ketemunya curugnya tuh kayak curug mini-mini gitu loh mas. Curug mini. Bukan curug besar gitu ya. Kayak curug mini-mini itu ya biarin aja dia tumbuh secara natural. Maksudnya jangan dirusak lah. Maksudnya kan di situ banyak batuannya nih. Maksudnya bagus gitu kan. Biarkan aja orang datang situ tuh bukan untuk kayak wisata yang dikelola harus bayar dan lain sebagainya. Karena biar tumbuh alami gitu. Ya mungkin kalau kayak curug-curug yang besar yang ada kayak gua-guanya gitu mungkin dikelola itu Harus bagus. dikelola. Iya itu bagus kalau dikelola. Berarti nggak semua tempat wisata Iya, harus dikelola. Iya, nggak semuanya harus dikelola. Ada yang harus dijaga juga lah. Cukup Biar dijaga, alami, tapi tidak dirubah bentuknya. Iya begitu. Betul. Iya. Seru sih Grand Tourism beneran itu. Grand Tourism temenan, bro. Grand Tourism temenan. Tapi berarti sebelum kemarin Dieng Kultur Festival belum pernah hadir di acara-acara festivalnya sebagai Yang di Miss Banjar. Tourism di Banjar. Iya belum pernah. Belum pernah. Itu baru pertama. Seru sih. Good lah. Diajak siapa ke sana? Diajak sama Mas Pai. Ada ya? Mas Mas Pai. Pai Buton. Baru Pai Burton. Burton. Juga Burton. Kamu tahu kalau Mas Pai itu pesulap? Tahu? Tahu ya? Tahu ya? Pernah nonton dia sulap nggak? Belum pernah kalau nonton sulap. Suara sama Mas Pai lah. Harusnya Mas Pai lah. Itu tuh ternyata tuh nyebutnya Barton ternyata. Partai. Pai Barton ya. Burton tuh ternyata Barton gitu. Pai Barton. Barton sih. Iya. Iya. Partai kan seneng wong Inggris. Iya. Idolanya beliau. Udah. Iya, idolanya beliau. Baik. Baik. Internasional nih dalam waktu dekat nih. Terakhir terdekat event internasional itu berarti tadi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur September. Jadi kata Mas Pai kemarin sempat cerita kalian mau Thailand. Kemarin itu ke Thailand, Kedutaan Besarnya Republik Indonesia yang KBRI. Bangkok. Sempat Audiens. ke sana. Sempet ke sana. Audiensi sama Acara apa berarti?
ke Thailand itu sebenarnya reward. Oh, reward Reward dari pemenang yang dari Jakarta itu. Reward pemenang sama sekaligus pembekalan juga kan. Sekalian audiensi lah datang ke KBRI-nya Bang. Seru ya. Ke Thailand ini cipi sate coba itu. Takut saya lihat takut. Rujak. Ada yang kayak jengking juga kan. Rujak udang yang masih hidup. Makan makan itu ya, tapi takut nggak tergigit, takut. Langsung ditelan. Ya nggak terdiamin aja sih. saya kan kayak kasihan mau digigit itu. Akhirnya tunggu. Kasihan lagi kan. Iya. Kasihan kok dimakan dan dibeli. Seru itu turisme ya, seru ya. Kepo soalnya. Di Thailand ngapain aja selain ke KBRI? Ya di Thailand jalan-jalan. Jalan-jalan. Karena Berapa hari ya? Waktu di Thailand berapa ya? 4 hari. Phuket. Enggak ke Phuket, cuma di Bangkok, ke ini. Buriram? Enggak, ke Icon Siam yang itu yang kapal besar yang jalan di sungai. Aduh, namanya apa ya? Apa sih? Ya pokoknya di Icon Siam sama yang Patung Buddha. Thailand tuh Wat Arun Temple. Candi ya? Candi, itu datang situ. Ketemu Pratama Arhan nggak? Apa sih? Oh, koneksi dia. Tahu Pratama Arhan nggak? Tahu. Di Thailand. Iya. Emang Ya, kapan dia? Juni Ngapan? kemarin di sana. Iya, dia kan pro di sana. Oh, nggak tahu. Main di klub Thailand. Oh, main di klub Thailand ya. Ada Pratama Arhan, Shane Patinama tahu. Sandy Walsh. Asnawi Mangku Alam. Nggak tahu kalau boleh. Thailand. Pernah nggak ya? Tahunya Pratama Arhan dok. Patamaran doang pokoknya. Pertama kantor. Oh iya. Buriram. Buriram itu apa? Nama kota. Enggak, pokoknya cuma di Bangkok aja. Oh, cuma di Muter-muter di Bangkok. Muter-muter kota ya. Empat City Life. sih 4 hari. 4 hari Iya. cukup lama loh 4 hari loh. 3 hari yang jalan-jalan mungkin ya. 4 hari kan udah buat OTW pulang. OTW pulang. Kan ibaratnya turisme kan nggak cuma wisata tok lah ya. Ya. Kuliner nih. Kuliner, budaya. Ya kalau kuliner, ya aku suka kuliner sih, tapi aku juga nggak bisa makan banyak-banyak soalnya Bener, nanti. harus jaga badan. Tidak boleh overweight. Tidak, nanti bajunya nggak cukup soalnya. Kalau Bajunya tuh masih longgar. Ya kalau di dedel. didedel. Ya kalau nggak di dedel ya nggak cukup. Kalau Domong. Wis Domong. Gue pasti ngomong sudah nang kaya. Kerto. Wis didomong-domong. Itu ambil yang agak dawa. Itu ya. lagu ya. So, kita kembali ke turisme. Maksudnya kalau untuk ke internasional kan berarti dibekali sama orang-orang Indonesia untuk kamu nanti bawa kalau kuliner tentang ini nih, kalau wisata tentang ini diangkat, gitu nggak sih? Iya. Ada yang butuh exposure gitu ya. Ya nanti bawa rendang, nanti bawa pulau komodo. Oh, kalau kuliner nggak terlalu deh kalau kuliner. Wisata. Wisata, iya. Oh, wisata alam. Wisata dan budayanya Budaya Indonesia. kan yang menarik. Culture. Culture-nya. Culture gitu. Culture. Wong Jawa aja ngasih hilang culture bro. Iya. Berapa orang berarti yang pesan? Berapa reward? Kalau Kemarin. yang reward itu kalau di Mr. Miss Grand Tourism itu ada yang dewasa sama yang teen. Jadi ada Mr. dewasanya, Miss dewasanya, ada Mr. Teennya, Miss Mr. Teen itu apa? Kalau yang teen itu berarti dia masih di bawah 20 tahun. Oh, underage. Yang dewasanya yang di atas 20 tahun. Nah, kebetulan itu kemarin 4-4-nya bisa berangkat semua ke Bangkok buat Ke laki-laki. Bangkok. Karena yang diambil cuma juara satu aja. Sepasang, Juara iya satu aja. sepasang juara satu. Pasangannya orang mana? Pasanganku itu orang Banyuwangi tapi kuliah di Jogja juga. Jadi yang kemarin ini di Jogja juga kami menang sama-sama di Jogja, pas di Indonesia pun sama-sama menang di Indonesia. Oke, siap. Kompak banget berarti ya. Kompak banget. Itu Tapi juga kaget. penilaiannya apa aja sih, Mbak? Kalau Miss Grand Tourism penilaiannya? Kalau penilaian yang tertutup nggak tahu ya. Yang setauku ya catwalknya harus bagus. Yang Ya. dipublish lah, yang Yang tamu. iya, yang dipublish ya. Biasanya kalian Yang biasanya, persiapkan sebelum show.
ya catwalk-nya, terus public speaking-nya jelas, terus ya knowledge-nya sih. In English juga waktu itu. Kalau In misalkan English. bisa in English ya nggak apa-apa. Kalau misalkan belum bisa, kalau menurutku lebih baik aku Indonesia aja daripada setengah-setengah. Daripada in English dan Kalau daripada in English kita nggak tahu artinya apa, itu mendingan Indonesia aja. agak repot, tahu-tahu Ya, jurinya tanya ya, pakai nanti- English, Iya. no English, Betul. Itu lagi mempersiapkan internasional. Murni Iya. internasional. Bisa Iya. learn English. Ya, of course, I should learn English. Tapi kalau misalkan untuk ngomong, kan namanya tuh ada kayak berpidato speech gitu. Itu kan penilaiannya juga kan speech. Nah, di speech itu kan boleh pakai bahasa Inggris waktu itu di Mr. Miss Grand Tourism. Cuman kalau misalkan kita speech sambil mengingat bahasa Inggrisnya apa, kan kita bisa salah pronounce. Nah, gitu kan. Jadi kan kalau menurutku aku kemarin memilih kayak aku mau bahasa Indonesia aja full daripada aku takut aku salah ngomong. Ya, benar. Lebih baik mempelajari dulu gitu loh. Ya, Dilancarin. dilancarin dulu, betul. Iya kayak gue lah ya. Iya, gue lah. Nah, iki banget ya. Berarti kalau penilaian knowledge tetap ada. Knowledge tetap ada. Kan waktu di Q&A juga ditanya kan. Oh, di Q&A ada juga? Q&A-nya juga itu di top 5 itu ada Q&A-nya. Seru juga ya. Iya. Di Sidang skripsi. Kenapa? Apa aja biasanya yang ditanyain? Kalau kemarin tuh aku kebetulan ditanyain tentang tempat yang aku bawa, provinsi yang aku bawa itu, menurutmu apa yang perlu dikembangkan gitu. Kebetulan Apa? itu sih. Apa? Dulu. Kalau menurutku Jogja Jakarta. itu tahun ke tahun selalu berkembang ya, dia nggak pernah berhenti. Jadi kayak misalkan museum ya, kemarin aku speech-nya aku pun bawain museum. Kenapa museum di Jogja itu lumayan maju tuh karena mereka tuh pakai namanya virtual reality, ada juga yang pakai scan Kameranya. gitu loh. Ya scan gitu biar tahu keterangannya ini apa gitu. Ada penjelasannya semua. Ada penjelasannya Animasi, gitu. Iya kayak gitu, iya bisa kayak gitu. Gimana ya? Jadi aku kemarin bilang, jadi menurutku Jogja itu bakalan tetap terus berkembang terus karena orang-orang di sana pun juga Kreatif. kreatif ya, rajin dan kreatif gitu. Jadi pasti jalan terus perkembangannya. Bahkan setiap sudut kota Jogja itu orangnya kreatif bro. Iya. Asli, kok Jogja itu wisata nggak ada matinya. Serius, selalu tumbuh wisata. Selalu ada. Iya, selalu ada. Karena kamu punya kenangan spesial di Jogja, Li. Iya, yang jelas. Iyalah, saya 6 tahun bagaimana? Iya, yakin. Kayaknya 6 tahun bro. Kita lama di Jogja saya. Iya. Dia, kok berapa yang tahun berarti mas? Tekan Siki malah ya. Setahun. Dia masih kerja di sana sampai sekarang. Masih Ya, masih. Ya. Kalau saya 6 tahun. 6 tahun. Dari 18 sampai tahun kemarin. Jadi emang agak betah kuliah saya. Jujur nih, ya, agak betah kuliah. Gitu ya. Jadi, wah kayaknya saya masih merasa kurang dan merasa bodoh. Jadi terus belajar di Terus belajar. kampus sampai 6 tahun. Kamu banget ngeles banget. Iya, weh. Kalau itu Jogja ya. Itu tentang Jogja. Ternyata Ternyata cerita kita nih, ini nih. Banyak benar negara. Apa yang menurut lu apa yang harus dikembangkan dari segi pariwisata? Kalau ada yang ingin ditanyain, apa sih? Kalau ditanyain apa yang harus dikembangkan ya? Sistem apa Atau yang menarik untuk dikembangkan gitu misalnya. potensial dan kira-kira kalau misal dikembangkan boom. Iya. Kira-kira apa tuh? Ya, bisa dikembangkan nih, Pak. Iya, kalau misalkan, kalau menurutku ya, kan sekarang udah ada Dieng tuh. Kebetulan kan Dieng ini yang terkenal se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Kalau orang-orang ditanya, kamu tahu Dieng pasti kan tahu ya. Tahu. Kalau Dieng udah mancanegara mungkin malah orang Ya, luar benar. negeri mungkin udah tahu. Udah ya. tahu juga. Kalau misalkan kayak wisata-wisata alam ya mungkin kayak sungai-sungai gitu, sungai-sungai Serayu. bisa dikelola jadi tempat wisata mungkin. Serayu dulu pernah Dulu pernah. jadi event internasional rafting. Rafting, ya. Rafting. Tahu ya tuh. Iya, tahu. Maksudnya ikut Salah, tersebut ya salah satu atletnya pernah datang ke sini. ke podcast ini. MC Nomaden. Iya. Peraih emas pon. Medali emas. Wow, waktu di Serayunya. Enggak, waktu di Aceh kemarin. Oh, iya. Pon Aceh. Tahun kemarin? 24 ya? Oh, 24. kan ada port tuh yang saya. Pon Aceh. Banjar menyumbang atlet terbanyak yang meraih medali emas. Iya, 5. Oh iya. Untuk karung jeram ya. Oh iya.
Wow. Dapat 7 medali, 5 emas, 1 perak, 1 perunggu. Sungai ya sih. Kenapa sih tertarik untuk Sungai, kenapa sungai? pengen mengembangkan sungai gitu? Berat ya kita ngomong ya. Iya, Oh, ini. gitu. Kenapa sungai? Karena kebanyakan orang tuh suka perairan. Kebanyakan kayak mereka pengen ke pantai, tapi pantai jauh kan kalau dari Banjar. Iya, Kayak- Kebumen paling deket lah ya. Iya, Kebumen paling dekat. Terus juga jauh, OTW-nya juga capek gitu loh. Bener. Jadi kalau misalkan kayak mau, karena air itu kan bikin tenang ya. Kalau misalkan kayak mau menenangkan diri kan Iya di sih, sungai bener bisa. sih. Bener. Yang Bengong gitu. yang ya buat bersantai, buat berbengong-bengong. Bengong di sungai. Menenangkan diri di pantai danau. Ya. Kalau aku nggak terlalu sih. Nggak Jogja terlalu. kan wisata semua Ya, ada. Semua ada ya. Cuma Dari nggak- gunung nggak sampai ada pantai. waktunya, Kak, aku di kuliah. Oh iya sih, karena masih kuliah juga ya. Karena Kalau aku anak teknik. oh, teknik apa? Teknik geologi aku. Biologi. Iya. Siap. Udah kuliah lapangan belum? Setiap bulan kuliah lapangan. Nah, Aku rak mumet buat geologi. Oh, mumet banget, bro. Kiki, Ben. Berarti kamu dulu Ambil IPA? biologi deh, gitu. Kan di kampus-kampus Surprise Iya, iya. sekali, bro. Teknik geologi. geologi. Kan di kampus-kampus Jogja kan banyak yang misal Kamu turisme punya wisata. palu geologi? enggak dong, kalau palu geologi punyanya kampus, nggak pernah punya sendiri. Tapi pegang, sering Pegang, pegang. sering pegang. Sering ambil sampel. Kalau sampel biasanya yang cowok sih. Tapi coba, Heeh. kamu nggak ikut ke hutan? Ikut, maksudnya Yang nyampling notok-notok itu gitu? cowok. Nanti yang cewek yang deskripsiin. Deskripsi batunya. Surprise, bro. Surprise. Kenapa ambil Teknik geologi? geologi. Sebenarnya juga nggak tahu, Kak. Karena dulu waktu pas lulus SMA itu aku pernah daftar kedinasan utamanya. Beneran. Kedinasan itu lolos tesnya, tapi nggak lolos ranking. Oh, Tahun mudah. 2022 itu. SMA ini, Pak. IPA. IPA, nggak mungkin anak geologi PS ra lulus. Ra lulus, dasar-dasar fisika harus dikuasai, bro. Iya, itu tahun 2000 pas baru lulus. Pas baru lulus itu terus kayak aduh mau kuliah apa ya, kalau kedinasannya kan nggak diterima nih, terus jadi bingung mau kuliah apa. Terus kayak tertariknya itu malah dulu kan pertambangan, tertarik mau ngambil pertambangannya doang. Geologi kan Nah, maksudnya kalau geologi itu kan ilmu luas ya, dia itu bisa minyak, bisa tambang. di semua tambang mining geologi dibutuhkan loh. Iya, geologi dibutuhkan. Nah, dulu tuh aku cuman kayak, oh, atau aku coba daftar di UPN itu ambilnya pertambangan dulu. Pertambangan terus perminyakan juga ada di Iya, UPN. perminyakan juga ada, geologi juga ada di UPN. Nah, tapi nggak keterima juga di UPN itu pertambangan. Akhirnya di sini kayak apa ya yang bisa masuk ke pertambangan juga, akhirnya geologi. Bejir ketemu anak geologi. Serius. Ini definisi cantik luar dalam. Iya, kok. Kan biasanya kan Mbak kan ya mantannya kepayu gitu kayak lah angel gitu. Ya, ini kemayu juga, tapi Itu ternyata geologi, bro. Iya, kalau ditanya juga, kamu jurusan apa? Kamu jurusan teknik di sana ya, tata rias ya, mesti kan gitu. Ini surprise Atau asli. mungkin informatika ya, gitu kan. teknik geologi. Bukan, aku anak teknik. Oh iya, teknik apa? Mungkin kan dikira teknik busana atau Teknik industri, Iya, enggak mungkin terlalu gitu. lapangan gitu ya. Iya, teknik geologi. Oh, masa? Ya semuanya kaget sih. Nah, ini the real definition of jindal itu. Asli saya bukan agak sih. Jindal banget. Geologi, bro. Jindal. Tuh. Iya. Gila. Seru-seru. Kayak mantan ini banget ya. Sering pemetaan lapangan berarti? Kalau pemetaan Apa belum? Belum. Belum ya? Semester 6, 7 mungkin ya? Iya. Semester 6. Pemetaan lapangan. Wah, Kalau yang sekarang ya cuman sampling, deskripsi batuan, dari sini batuan. Ilmu mempelajari tentang batuan geologi. terus gitu. iya tentang Lapisan-lapisan batuan kan. sungai pun juga dipelajari. Sungai. Berarti kamu tahu Taman sungai. di sini mungkin ada lintasan sesar Oh, tektonik karena banyak curug tadi kamu cerita. ada yang di perbatasan sama Kebumen itu ada yang banyak sesar-sesarnya. Iya ada. Iya kan? Tahu. Nyambung bro, ngerti sesar Iya, Geng. Yang ngerti. Lempengan batuan-batuan yang kayak gue. Ini salah satu ciri-ciri anak curug terus sumber mata air. Ini salah dilintasi sesar bro. Mengamati ya. Iya, mengamati. Apa obses banget untuk pengen mereka tuh
sebenarnya nonton siapa sih gitu? Maksudnya kamu ada role modelnya aja? Nggak ada. Inspirasi masuk teknik geologi siapa? Geologi, kalau aku pertambangan, tadi kan pengen Iya, betul. kemana ya jurusan yang bisa masuk pertambangan? Iya. Kamu inspirasinya siapa sih? Nggak ada inspirasi. Pertama dulu waktu SMA itu cuman mikirnya yang mau kedinasan nih ya. Itu kan mau ngambil di LLU. LLU tuh di towernya bandara. Oh ya. Tower bandara. Nah, tower Lalu lintas bandara. udara. Ya, lalu lintas udara. Nah, itu kan nggak keterima. Terus kayak aku mikirnya tuh yang perempuan itu tuh nggak biasa, yang nggak biasa dicari oleh perempuan. Yes. Dan orang lain itu bertanya-tanya kenapa itu dia. Terus sih teknik geologi mesin sipil. Iya, terus kayak kan apa ya, kalau geologi mungkin memang kayak cowok banget lah ya, Cowok tapi banget kan sih memang. perempuan juga bisa belajar geologi gitu loh. Jadi kayak perempuan pun juga harus bisa tahu tentang bumi. Oh iya, benar sekali. Benar sekali dan Bahas sisi lainnya Mbak Kemayu yang satu ini. Mbak Kemayu, Miss Grand Tourism, anak teknik geologi. Ngeri otot sih. Ini definisi cantik luar dalam dan ngeri otot. Serius. Ngeri. Balik turisme daya Balik tulisan oke lah. atau mau bikin penasaran geologi sebenarnya? Ini yang penasaran geologi bro. Berapa sih? Di sana sejam mas. Pertambangan kan lagi mantan ramai juga ya waktu itu di Indonesia itu, terus penelitian sama dosen juga di praktikum ya. Praktikum ada apa? Terus ke mana-mana bawa, paling atau ke mana? Di Klaten, Bayat. Ah, Kalimantan dulu. tepat. Wah, kalau luar Jawa Biasanya magang itu. itu magang ya. Pernah lihat batu nikel? Batu nikel belum pernah deh. Bayat itu perbatasan Gunung Kidul beneran. Kuliah lapangannya. Daerahnya. Iya, daerah Bayat itu nanti masuknya ke wilayah-wilayah ambil sampling batunya pasti ke daerah perbatasan Gunung Kidul, Batuan Kars itu kan. Ada yang di daerah Bayatnya juga namanya Gunung Gajah daerahnya. Gunung Gajah. Itu kan dekat tempat ininya kampusnya UGM juga kan di situ. Kalau Enggak, itu ada kampus UGM yang di Bayat. Itu kampus UGM itu memang sama mereka buat kalau mereka geologi lapangan yang 1 minggu, yang 1 minggu iya. lebih gitu. Ada geologi lapangan yang memang menginap di situ, ada. Dan itu Ada kampusnya UGM ada. legend banget itu. Bikin deg-degan ya gitu, teknik geologi gitu ya. Serius. Teknik geologi selalu trekking juga berarti. trekking lah. Bro. Naik gunung sih ya, tapi bukan naik gunung yang gunung berapi gitu kan ya. Tapi kan lama Bukit-bukit ya. trekkingnya. Kami jalan kaki sih memang dari bawah. Enggak, pasti balik kan. Enggak, pulang. Satu hari itu habis setelah penelitian pulang. Kecuali yang pas kuliah lapangan. Kuliah lapangan itu memang waktu itu kita nginap. Berapa hari? Tapi itu nginapnya di perumahan sih, di perumahan orang. Itu 5 hari, 5 hari. 5 harian. Itu Jadi, buat tempat istirahat ya. ya perumahannya orang itu yang buat istirahat Disewa. malam. Jadi 3 hari itu full ke lapangan terus penelitian. Entah, kayaknya nggak tahu berapa kilo deh kami tuh jalan Wah, di dalam. pasti jauh sih itu. Jauh banget kayaknya. Naik bukit terus turun pindah lokasi Oh, lagi. pindah lokasi, iya. ya kan? Pindah lokasi Tapi itu udah- jalan terus. Tidak khawatir akan apa yang selama ini kamu rawat gitu. Gitu maksudnya kan itu ekstrim ya. Ini kan yang alam gitu. Iya, itu berisiko tinggi. ya. Badai, wah, lumpur, batu-batu. Kalau Resiko kan? itu iya sih agak resiko sih. Udanan wis tahu kan? Ya, Pasti. ya aku udahan terus ke bus Iki juga juga tahu. udah. Oh, Tapi beda cuy. Udanan nang Di lapangan karo lapangan nang susah. dalan. Biasa. Licin ya kadang tuh. Ya, kalau misalkan kayak lumpur kayak atau mungkin megang-megang batu dan lain sebagainya ya nggak apa-apa sih. Mungkin hitam aja jadinya. Hitam berarti. Kan di bawah terik terus nih. Hitam. kan nggak cuma benda-benda mati yang ada di alam gitu kan, anak ular, serangga-serangga. Oh, ya karena ini ya kan udah dipilih, maksudnya itu udah pilihan hidup. Jadi kayak dua yang aku suka ini itu ada waktunya sendiri-sendiri. Jadi kayak misalkan aku kalau memang udah mau fokus kuliahnya dulu, aku ikut kuliahnya dulu. Entah lapangannya mau sampai aku hitam gosong kayak gimana, aku tetap fokus kuliah dulu. Nanti kalau udah selesai itu ya tinggal ya perbaiki lagi. Nanti aku baru ikut model Luluran. Selama ini belum
terlalu mengganggu aktivitas aktivitas turisme apa? Bis sama kuliah ini masih aman-aman ya. Kalau sekarang ya dulu enggak sih. Dulu tuh susah karena praktikum aku masih kan. Jadi kalau misalkan aku mau izin ada duty di Jakarta, aku harus minta surat, minta surat dulu. Terus harus setelah itu aku harus ngulang dulu kan, ngulang praktikumnya dulu biar masuk nilainya gitu loh. Nggak ketinggalan. Biar nggak ketinggalan ya, harus diulang lagi setelah selesai. Ya agak susah sih, cuman ya udah kan udah dipilih. Iya ya. Pokoknya bis, Bertanggung jawab dengan pilihan. Iya betul sekali. segala sesuatu yang dilakukan dengan cinta macam Iya. lah ya. Iya betul. Cinta kan membawamu kembali. Bos kembali ke Jogja kembali. Ke Monjali. Tinggalnya di Monjali. Hah? Iya, Monjali? kosku di Monjali. Di Monumen Jogja kembali. Dekat Dekat situ. situ, masih dalam ringkot sih. Tapi cuma dekat nggak jadi. Astaga naga. Ini udah berkali-kali juga, udah berkali-kali. Dekat doang. Kalau ngomongin teknik geologi, aku selalu ingat ke seseorang. Siapa itu? Bosku dulu. Oh ya. Aku sempat terus di kafe kan. Heeh. Bosku orang geologis. Oh, geologis, heeh. Oh. Terus ceritanya emang seru banget sih jadi anak geologi. Volumenya 2 gitu. Apa nih? Keseruan. Yes, lanjut. Seru guys. Nah, emang seru banget. Seru. Itu udah Ya, senior lah. Iya, kalau mungkin kalau udah kerja kayaknya seru banget ya. Kalau kami yang masih mahasiswa kan ya kami cuman ya lapangan cari batu, habis itu kita deskripsi terus Nah, pulang. cerita dari bosku tuh dulu pernah dapat pengalaman horor. Oh iya. Dia tuh ngambil sampel batuan di daerah Bayat juga. Heeh. Ya perbatasan Gunung Kidul Klaten tuh daerah Bayat. Itu dia bawa batuan banyak banget satu tas. Heeh. Dibawa ke rumah. Itu rasa-rasanya tuh ada yang nggak enak. Waktu tidur, ngimbir segala macem. Nah, kakaknya itu tanya, kamu Bawa batu kamu ya? dari mana? Heeh. Baru ambil sampel, Ya. daerah Bayat, sampel apa batuan. Coba dicek di karung isinya apa. Ada tulang manusia. Di dalam karungnya itu. Iya. Fosil manusia purba kali. Nggak tahu, mungkin orang dulu pernah ada yang meninggal terus dimakamkan di situ. Oh, terus naik ya. Tapi masa di dalam sih kan dia bawa bongkahan. Iya, aku nggak tahu juga ya cerita persisnya, tapi Wow ya. Atau mungkin keambil aja lagi mindahin. bisa jadi. Mindahinnya. Bisa jadi. Kayaknya kalau tulang manusia nggak mungkin sih di dalam batu. Ada tulang itu kayak tulang tangan. Ya mungkin ke bawah pas lagi ngapa? Tulang lagi ngambil. Wah, ngeri banget cuy. Padahal muter-muter di satu lokasi tau. Jadi mau keluar dari lokasi itu nggak bisa keluar berjam-jam. Serius? Maksudnya Berarti dia udah susahan di tempat. Iya, dia muter dari sini nyari jalan, set balik ke situ lagi, lebih dari 2 kali. Horore. Horore. Bagian dari horornya juga ya. Bagian dari orang juga. Apa sendirian? Hah? Sendirian. Ada timnya. Banyak sama teman-temannya, tapi kan disebar. Oh iya, ke berbagai ya. Nggak geretak geruduk wong 10 bareng terus dong, Iya. disebar. Waktu Ya itu beda kayak mahasiswa ya. Kalau mahasiswa kan bareng itu terus ya. masih mahasiswa. Oh, mahasiswa. Masih kuliah. Dari tahun 90-an. Oh iya udah. Caman-caman. Udah lama. Wah, ceritanya ngeri, Bu. Tapi kalau sebelum di kuliah sempat naik gunung juga? Enggak suka naik gunung. Belum. Belum pernah. Harus Nggak cobain. mau. Nggak harus cobain. Nggak harus. Karena udah sering coba ya naik bukit ya. Karena ini belum selesai kuliah saya masih ada. Bener. Jadi saya naik bukit terus kan. Akan sangat mengganggu kuliah dan aktivitas modeling Anda. Akan sangat mengganggu aktivitas modeling terutama. Ya. Oh iya wis sibuknya beora umum. Manjatnya capek ya Pak. Tapi suka traveling gitu, misalnya atau Oh, kalau- banget. Utok nih, jangan lah gitu. Kalau traveling ke berbagai tempat enggak ya mungkin ya. Tapi kalau healing sendiri sering sih. Muter-muter ring road nggak? Enggak, kalau menurut enggak ya, terima kasih. Enggak. Kayaknya wis tahu cuy. Wengi-wengi. Oh lagi kalau apa? Enggak galau.
Iya bisa dikatakan gaul, tapi bukan karena yang jelas bukan karena perempuan ya. Oh iya, oke lah. Karena capek. kuliah nggak lulus gitu kan. Oh iya. Bingung ini jam setengah 12 malam. Wah, starter motor muter-muter ringkuk lah. Tapi memang Jogja itu asik buat muter-muter sih, Mas. Kamu pernah ke Kota Gede? Pasar Kota Gede tahu? Nggak tahu deh. Tapi mungkin pernah lewat. Coba main ke sana. Itu vibes Jogjanya kerasa banget. Old Jogja. Barangkali kamu menemukan sebuah Serius? inspirasi buat bekal kali. Tahu film akan ada apa dengan cinta? Iya tahu. Nah, itu syutingnya di situ. Di depan pasar Kota Gede persis. Oh, Itu sebenarnya ada apa sih? Ada Itu sebenarnya ada apa? ya ada cintanya. ada cinta. Itu bangunan-bangunan zaman Belanda, warisan-warisan zaman dulu itu masih terawat dengan bagus lah di sini. Iya. Kamu tahu kalau Lampok juga punya kota tua? Iya, waktu itu aku pernah ikut lombanya. Waktu itu kan ada lomba yang fashion show Kota Tua tahun 2000 berapa ya? 2020 kalau nggak salah. Kota tua Kelapa pernah habis. Hah? Betul ya? Di daerah mana sih? Di Belka. Belka apa? Itu apa ya? Lapangan Latihan, Belka. Hah? Jadi kan di balai Ba- latihan Belka balai latihan kerja apa ya? ya kain gini. Pos. Sebelahnya. Pos apa ini? Oh, Pos. dan persis Magnet Coffee tahu? Tahu, nah di Magnet Coffee itu kan seberangnya ada lapangan. Ah. Nah itu, jadi di daerah situ tuh kan Bangunan bangunan Belanda ya? bangunan Belanda. ada itu. Oh iya. Iya, Baru tahu, Bro. iya itu. Baru tahu. Misturism ini. Oh iya, oke ya, misturism, Bro. Ya itu ya. Sempat ikut lomba di situ juga ya. Pas Iya waktu itu lomba, cuman tuh ya lomba busananya sih kalau itu aku. Enggak, kalau itu enggak menang itu. Enggak menang. Kapan itu? kayak gini Itu sempat kalah juga ya. 2000 berapa ya? Sekali. 2020 apa 19 deh? Masih sekolah berarti dong? Masih SMA ya? SMA kan? SMA. Masih Covid. SMA. Ya berarti sebelum enggak sih? Sebelum berarti 2019. Sebelum tes apa ya? Iya, 2019. Tapi kan lulus SMA-nya tahun 2022 ya. Iya, ada Benar. Heeh. Ya. Puisi yang yang lagi dipersiapkan udah sampai mana persiapannya? Persiapannya sampai mana? Buat internasional. Kuala Lumpur. Yoi. Siapanya jelas bahasa Inggrisnya harus bisa dulu sih. Harus. Ya, walaupun mungkin nggak harus berbahasa Inggris ya, tapi kan Di sana membolehkan untuk berbahasa Inggris. ya tapi kan di sana memang bahasa ininya bukan bahasa Inggris kan? Tapi kalau internasional itu yang Ya tapi memang harus bahasa Inggris ya. diikuti negara mana aja? Jadi wakil mana aja? Kalau ASEAN ini- atau kalau ini punya aku global. global? Heeh. Berarti di luar ASEAN juga Ya ada? harusnya ada. Karena namanya supermodel global namanya. Supermodel global. Tayang di televisi. Kurang tahu ya kalau tayang atau enggaknya. Itu. Belum tahu. Belum tahu. Itu. Belum tahu. Oke. Tayang di MC Ramadan duluan ya, Mbak. MC Nomaden. Sempat ketemu sama adik kelas juga maksudnya bercerita gitu tuh Ada kelas. di sekolah sekolah. Oh, belum sempat. Tapi pas waktu itu pas baru lulus itu kan ada ekoprint lagi yang setelahnya aku. Nah itu aku sempat ngajarin dulu adik kelasku yang di Kelampok buat jalannya gimana. Catwalk. Ada 3 adik kelasku, 2 diantaranya menang waktu itu. Singkat dari Miss Grand Tourism, Bro. Wis ya. Keuntungan dan privilege buat anak-anak SMA Perjaka dan SMP Mandiraja. Punya alumni yang berprestasi. Sudah punya prestasi. Iya dong, bisa menularkan ilmunya, pengalaman segala macam. Iya. Kenalan sama model-model dari negara sih menurut saya. Iya, Ya, yang zaman dulu, kalau yang sekarang kayaknya udah nggak terlalu kenal aku. Yang dulu yang waktu 2018, 2019 itu kenal, tapi kan sekarang mereka juga udah nggak turun lagi kan, udah nggak terjun lagi kan. Ada yang udah pindah, ada yang udah kerja di luar kota gitu kan. Kalau yang sekarang ya mungkin setengahnya tahu, nggak semuanya. ya cukup kenal atau Cukup pernah kenal, berkomunikasi gitu ya. Cukup pernah bukberan juga tahun lalu. Pernah ukuran juga Tahun ini ding, tahun ini deh kayaknya. pas puasa kemarin. Apa sih pulang ke Medan? Enggak kan pas puasa kan libur. Oh iya. Pas puasa libur terus ada bukberan model-model cewek tuh waktu itu. Pernah ikut juga di Banjar. Gimana kalau Surya Yuda waktu itu. kalau teman-teman yang di nasional kemarin Apa ya? yang kenalan lu
Yang di Kan lalu kan kalian karantina tuh. Oh, yang di lombanya. Waktu karantina. Iya kenal itu, tapi beda-beda provinsi semua ya, jauh-jauh kan. Iya sih. Jadi nggak pernah ketemu lagi. Tapi komunikasi Iya dong. komunikasi. Instagram lah minimal. Sosmed kan ya tetap ya. Menurutku kelihatan wah ini saya mantan apa gitu itu biasanya waktu- teman dari mana? Itu waktu pas baru masuk ya, baru di announce, baru dikasih tahu oh ini ada perwakilan dari ini tuh aku udah lihat dari fotonya tuh aku udah langsung wow, sepertinya ini sangat susah. Jadi dulu kayak ya samalah, prinsipnya tetap sama, pokoknya ya udah dilakukan saja sebisanya. Jangan pesimis ya, intinya jangan pesimis. Ikhtiar dulu dong. Ya udahlah, intinya lakukan sebisanya aja gitu kan. Terus Betul. habis itu pas aku lihat waktu itu aku agak deg-degannya tuh sama Provinsi Sumatera Utara sama Kepulauan Riau Kepri. waktu itu. Ya itu Tapi deg-degan. kalau nggak deg-degan nggak datang ya ke sana dong. kalau nggak deg-degan ya aku nggak pengen belajar dong rasanya, harus Iya, deg-degan dulu. Harus deg-degan. Iya. Pressure. Harus pressure dulu. Iya betul. Kalau nggak gitu kan kayak nggak mau Semangatnya belajar gitu. kurang semangatnya ya, kurang, semangat semangatnya untuk belajar. kurang. Betul. Terus ada catwalk challenge kan. Nah pas catwalk challenge tuh mereka berdua itu dapat nominasi 3 besar gitu. Catwalknya bagus gitu. Tuh Rob double. Nah, aku belum dapat, aku cuma kayak ya mungkin emang agak kebanting banget gitu loh. Aku Banting. nggak yakin gitu kayak gitu lah. Gak yakin ya. Kebanting banget kali ya aku, karena aku nggak pernah ikut kayak ajang pageant baru tahun 2024 dan 2025. Jadi kayak aku mikirnya kayak mungkin aku kurang pengalaman kali ya, tapi ya udah nggak apa-apa itu. Terus pas sudah sampai di sana aku kenalan sama mereka tuh ya kita ya anggap teman juga, tapi kayak Kompetisi ya, juga. tetap Iya. kompetisi juga, tetap apa ya, kayak rumus-rumusnya kita simpan sendiri gitu. Oke, kartu Asia tidak dibeberkan dong. Iya. Mbak keseringan berjalan di Batu dan Cadas. Kalian berjalan di catwalk. Ya, keseringan maring lapangan. Jadi pas catwalk berarti waktu Agak kaku gitu. Ya karena itu belum latihan lagi, tapi kan sebelum berangkat aku sempet ikut kelas dulu. Ikut kelas catwalk? Ikut kelas catwalk dulu, kelas catwalk sama public speaking dulu waktu itu. Jadi ya ada pembekalannya sedikit lah ya sebelum ikut lombanya. Iya, Nah, terus pas udah karantina itu kan ada beberapa challenge, ada yang catwalk challenge lagi, ada yang head to head challenge, ada juga yang Sembilan ini. bukan head to head 99. Terus ada juga kayak apa ya, perkenalan diri sendiri gitu loh. Mempresentasikan diri sendiri. Bukan apa sih, kayak aduh aku lupa bahasanya. Ya, gue lah ya. Ya, memperkenalkan diri lah intinya. Ya memperkenalkan diri sendiri ke para jurinya dan para alumni gitu. Oh, alumni event itu. Sama alumni juga. Sama alumni juga. Mantau. Alumni juga turun. Alumni Grand Tourism. Yang pemenang-pemenangnya. Waktu itu aku deg-degan banget. Alumni ini siapa sih? Yang tahun lalu kali ya? Itu Yang tahun lalu itu dia, yang pemenang tahun lalu itu Jawa Tengah dari Cilacap. Cilacap. Oke, ngambak. Pride juga. Ngambak Pride. Ox Pride juga. Yang tahun lalu Cilacap. Kita punya star dari King Bad, Mandi Mandi aja. Mandi Raja. Iya. Mandi Raja. Tapi idola modeling siapa? Kalau sekarang Di Indonesia. modeling Kimi Jayanti. enggak. Paula Verhoeven. Aduh, enggak. Ini si Putri Indonesia tahun lalu. Yang orang siapa? Indonesia. Karasta. Arasta. Tahu. Putri Indonesia tahun Terlalu old. Pada tahun Tahun lalu ya? Kimi 2004 ya? Jayanti. Iya, 2020. 2025 Kalau kan? Kimi Jayanti kan Dia udah lama banget, expertnya ya. Dia kan yang ini juga kan. Kimi Jayanti kan ini juga kan juri sama ngajarin juga kan. Iya, dia punya kelas. Modeling. Yo, Miss Modeling tahun school. berapa sih? Siapa? Itu. Siapa? Siapa Wijayanti? Kimi Jayanti. Apa? Miss Indonesia tahun berapa sih? Udah lama banget lah itu. Enggak tahu deh tahun berapa. Udah lama. Aku tahu Kimi Jayanti karena suaminya pemain sepak bola. Iya. Oh iya, pokoknya sepak bola ya. Ya, Pemain sepak bola namanya Greg Nyokolo. Dia orang Nigeria aslinya tapi tinggal lama di Indonesia, terus dia ambil keluarga negara Indonesia jadi pemain timnas. Tapi udah lama, sekarang udah retirement.
Oh iya, nggak tahu deh. Nggak tahu. Satu-satunya suka bola tuh bola Emon aja sih kayak. Ai, Doraemon. pintu kemana saja? Pintu kemana saja? Iya. Maksa sekali ya. Agak malu sih sebenarnya saya jujur saya agak malu di Iya, iya. depan Miss Grand Tourism keluar jokes Doraemon, ya. Doraemon gitu. Gitu. Kalau apa wisata paling jauh kemana di Indonesia? Paling jauh wisata ke Bali ya Pak ya? Bali. Bali. Bali yang paling menarik apa? Apa yang menarik dari Bali menurutmu? Menurut Jawa. Buat Yang menarik dari Bali itu pantainya sih. pantai. Pantainya? Heeh. Ya seluruh dunia. Pantainya, orang-orang sana Bali pengen ya, tahu pantainya. pantainya. Tapi pantai yang jauh lebih bagus dari Bali itu banyak loh di Indonesia. Di Iya, Gunung setuju Kidul ya? juga banyak. Di Gunung Kidul bagus pantainya. Cuman mungkin di Bali itu karena dia pasir putih. Gunung itu pasir putih. Gunung Kidul Ada pasir yang putih pasir juga. putih, iya. Tapi mungkin dikelolanya dengan baik, lebih baik gitu kalau di Bali. Iya sih. Sama aksesnya juga lebih enak kali ya. Iya mungkin jalannya Iya, ya. ke Gunung Kalau di Kidul kan itu waktu brongkal berangkel dong. saya pernah menemukan hidden gem-nya itu turunnya itu aduh. Namanya terima pantai apa? kasih. Wakudu. Bukan. Batu kodok. Apa tetanggaan sama Wakudu ya kayaknya? Sebelahan Kayaknya. kayaknya. Tetanggaan sama Wakudu. Kayak Wakudu juga turun terus naik. Aduh, kataku capek banget naik turun. Tapi kan sudah terbiasa. Iya sih. Kuliah lapangan Iya sih. lebih jauh. Cuman ini kan lagi jalan-jalan. Niatnya untuk healing ya. Iya. Tapi kerasanya kayak kuliah lapangan. Lagi jalan-jalan rasanya kayak beda aja gitu naik Oke, turunnya. Tapi terbayarkan dengan pantai. Ya terbayarkan. Oh, wow, bagus pandai. Bagus banget. Rame ya? Enggak, pas itu nggak rame. Sepi. Jadi bener kayak hidden gem ya. Beneran kayak Pas hidden gem. weekday juga mungkin ke situnya. Atau Kayaknya weekend. hari Minggu deh waktu itu, Pak. Karena weekday juga nggak sempet kali ya. Iya, nggak sempet juga. Sama di ini sih. Di Kebumen juga waktu itu pernah sih. Apa? Menganti. Bukan menganti, pokoknya itu bener-bener hidden gem. Itu aku ngerasa kayak private beach sendiri. Karena Private beach. yang turun ke situ tuh Hati-hati. cuman berapa ya? Beberapa orang aja lah ya. Kayaknya ada cuma 4 orang aja deh yang iya? turun ke bawah. Susah juga turunnya. Turunnya susah banget gitu. Lakonnya ya. Iya kan. Itu dari parkiran terus turun berapa menit? Turunnya berapa menit ya? Itu trekking dulu dari parkiran. Jangan pakai tali. Oh iya. Takut merosot. Oh iya sih. Pegangnya Tebing-tebing gitu kan. tebing-tebing iya. Jadi tangganya dari batuan tapi ya licin gitu loh. Bapak belangsak juga ya? Ya Ini itu belangsak aku juga. suka Belangsak. Geologi. Jangan kaget. Anak Model geologi. hilsnya tuh seperti ini. Dia hils beneran. Hill. Hill and climb. Hill and climb. Benar sekali. Gitu ya. Orang yang ya ampun menarik sekali ya. Benar sekali. Ke Jogja lagi kapan? Besok. Jogja lagi. Ke Jogja lagi setelah event ini kayaknya event internasional dulu. Oh mau ke KL dulu baru ke Jogja. Iya, dulu ke Jogja. Oh, OTW Nial dari mana? Jadi sekarang Enggak, OTW-nya ke Jakarta dulu. Ya maksudnya Dari Banjari ya. Jakarta. Ke Jakarta terus baru ke sana. Iya. Terus baru pulang dari itu mungkin karena masuk kuliahnya pun tanggal 24. oh, sekarang masih libur ya? libur, Masih libur. Oh iya benar sih. Kapan kapan mulai OTW ke Jakarta? Kalau Boleh? ke Jakarta. Kalau ke Jakarta mungkin tanggal 13, 14. 12 terus di sana Berangkat dulu. berangkatnya tanggal 15. Oh. Ke Kuala Lumpurnya tanggal 15. Terus tanggal 15 terbang ke sana. Di sana udah Di sana langsung show atau karantina masih ada dulu kan. karantina? Karantinanya mungkin 2 hari. Terus event Terus ke grand finalnya. grand final ya. Enggak ada karantina 2 minggu sih ya. Ada mungkin ya beberapa di Indonesia ini ada ajang yang karantinanya 2 minggu mungkin ada. Nah, ini maksudnya ngecok. Ngecok. Hah. Ada tapi Karantina 2 minggu terus setelah itu karantina 2 tahun. iya kalau itu bosan. Sempat kenal lagi. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Jokes-jokesnya emang kadang nggak nyambung sama generasi yang di bawahnya. Kalau saya sama Mbak Anis mungkin masih cukup dekat ya. jadi oke gitu ya, masih sedikit nyambung lah ya. Kalau sama mas-mas yang topi satu ini memang agak jauh Bu Sari gitu ya, agak jauh. Jadi mohon dimaklumi kalau nggak connect gitu ya. Jokes-jokesnya itu rada apa ya, kering. Try.
terlalu dry. Dry job. Oke. Crispy. Pesan-pesan deh terakhir buat anak-anak Banjar, anak-anak SMA, anak-anak SMP barangkali Ada yang punya punya minat yang bakat, sama, minat gitu, teman-teman. sama di dunia modeling gitu. Ya di dunia modeling terutama atau geologi. Oke, Modeling dulu dah ya. modeling dulu deh. Dulu dah ya. Modeling dulu. Kalau di pesan apa ya? Seperti aku aja ya. Aku ngomong yang aku lakukan aja, Ya, yang aku pengalaman rasakan saya. ya. Kalau misalkan memang sudah niat, memang sudah ingin terjun, itu fokus aja, satu tujuan aja, karena bakalan kelihatan, wah ternyata bisa ya aku sampai di titik ini. Kayak aku dulu pertama kali mencoba itu ya cuman fashion show biasa, fashion show hanya di kampung tuh kampung aja nih. Kan fashion Nggak- show di gedung kuliner. Ya, iya betul sekali, fashion show hanya ya di Banjar. Aku juga nggak menyangka kalau aku mungkin bisa jadi Miss Grand Tourism Indonesia tahun ini. Oke. Karena ya itu kalau misalnya punya tujuan ya kita fokus aja, jangan ngencang-lenceng semuanya mau dicoba, semuanya boleh dicoba tapi bukan untuk hal yang harus dilakukan setiap hari. Ya kalau kamu udah fokus satu ya fokus aja itu. Gitu. Fokus ke satu tujuan dulu. Fokus ke satu tujuan dulu. Tanya kak. Mungkin kalau terlalu fokus pernah merasa bosan nggak sih sebagai model? Kalau bosan enggak ya, mungkin Lu? karena suka ya. Dulu ya. Cinta, bro. Ya, tidak Mungkin aku bosannya tuh kayak gini. Aku jadinya nggak bisa makan banyak. Itu bosannya aku. Karena aku suka Oh, makan. oke. Itu bosannya. Di situ doang. Satu. Karena kalau lihat jajanan kayak, ampun aku mau jajan itu tapi aku nggak bisa makan. Lihat telur Gitu. gulung. Iya, kalau telur gulung aku masih Masih oke. makan ya. Yang maksud kayak, aduh pengen seblak terus itu nggak bisa sekarang. Nggak bisa makan seblak terus setiap hari. kontrolnya gimana sih, ada trik dan tipsnya nggak sih kalau misal teman-teman aku tahu nih kalau pengen jadi model aku harus jaga pola makan dan kawan-kawan gitu, itu ada trik dan tipsnya nggak sih supaya minatku tuh nggak terhalang hanya gara-gara Makanan. gara-gara apa sih syarat-syarat tersebut Syarat. lah itulah. Kalau di aku nggak ada ya triknya, cuman aku kayak berpikir kayak aku kan udah pengen fokus gitu loh, jadi ya aku harus terima resikonya kalau aku nggak bisa makan banyak dulu Udah. sekarang. Udah sampai sejauh ini juga Iya, masa betul. Eman-eman ya. gara-gara Terus Iya, ya mungkin sekali-sekali ya, tapi kan Sesekali. nggak buat Nggak sering. setiap hari aku makan gitu kan enggak. sekali-kali makan ngehe ya. Ya gitu, ya betul. Tapi karena mau internasional juga sih, jadi sekarang ketat banget. Maksudnya dijaganya karena udah mau Dietnya mau turun lagi kan, karena Iya. mau terjun lagi kan. Kalau misalkan nggak ada event, aku ya mungkin kayak biasa aja, santai-santai aja. Normal. Makan bakso, Makan mie bakso, ayam. ya mie ayam dan lain sebagainya. Kalau sekarang bener-bener nggak makan nasi, Makan nasi. nggak makan nasi. Iya, puisi ya. Seperti yang Dari kadang ada yang minat gitu. Karena kadang saya punya minat ke arah sini tapi entah nggak punya role modelnya, entah nggak tahu mau sharing sama siapa gitu ya, entah. Kadang teman-teman tuh bingung karena tahu sendiri lah ya, maksudnya kita tuh serba terhimpit oleh kota-kota besar yang lain gitu ya kan. Kita punya Iya. kota lain gitu. Ya ada. Tapi kalau menurutku kayak misal mau mencoba gitu, ya dicoba aja, difokusin aja dulu. Jangan mikir kejauhan dulu, mikirnya yang ada di depan mata aja. Yang dulu. sekarang Yang sekarang nih. aja dulu. Benar Gak usah sekali. mikir aku baru mulai besok bisa jadi Miss Indonesia nggak ya? Jangan dipikir dulu, itu belum waktunya. Yang waktunya sekarang, yang sekarang dulu. Misal, Yang sekarang aja. sekarang aja gitu, iya betul. Terus juga ini, misalkan banyak omongan orang yang nggak ngenakin hati, itu nggak usah dimasukin hati. Ya mungkin memang kadang kayak baper lah ya, sedih banget orang ngomongin dan lain-lain. Aku juga pernah sih dapat omongan kayak gitu juga di kampus, malah juga pernah dapat omongan gitu ya. Mungkin karena aku juga anak teknik, tapi kenapa model itu kan pertanyaan sekali. Anak model, anak Sangat teknik gitu. stereotip ya. Stereotip ya. Terbanding terbalik kan Mantan. kayak. Nah, cuman tapi bagi aku itu malah membuat aku pengen membuktikan kalau aku bisa gitu. Itu buat motivasi aja. Kalau ada yang ngomong nggak enak sama kita tuh kita terima, tapi nggak usah kita bawa masuk. Kita cuman mendengarkan aja, tapi kita buktikan kalau kita bisa gitu loh.
difokuskan saja. Begitu ya. Jadi buat teman-teman terus anak-anak Banjarnegara yang minat terus pengen jadi model, terjun di dunia modeling gitu ya. Ini mungkin bisa jadi salah satu inspirasi ya. Salah satu inspirasi bahwa kalian terlahir di Banjarnegara itu tidak membatasi, tidak serta-merta Berekspresi, membatasi kan? diri kalian untuk berekspresi, bercita-cita tinggi gitu ya. Gitu ya. Itu tidak membatasi kreativitas kalian. Terus Contohnya sudah ada. tidak menutup kemungkinan juga untuk tetap trekking, untuk tetap Gitu ya. berkotor-kotor di alam gitu, misalnya gitu ya, dekat dengan alam gitu. Ya, benar sekali. Kadang Tuh. terus merasa, aduh, Cateh ini Kiki atau yang lagi merawat nih gitu, khawatir untuk kotor-kotoran lah gitu dan lain-lain, untuk dekat dengan alam lah gitu. ya Dekat tetap dengan bisa alam. berjalan berdampingan ya. Tetap bisa berjalan dengan berdampingan ternyata ya. Dan aktivitas di luar, aktivitas modeling tidak mengganggu kuliah Mbak Anis juga. Tetap bisa kuliah, tetap bisa kuliah lapangan, Anak ya. jadikan alasan ya kan ada, Ini jadikan yang alasan. bikin kaget tuh tetap bisa responsif praktikum, tetap bisa harus bimbingan, pulang jam 5 pagi. Walaupun aku tuh waktu itu aku baru pulang dari Bangkok. Aku langsung ngejar. Aku itu responsi laporannya itu tulis tangan semua. Jadi 20 sampai 25 Ya, lembar aku tahu itu. tulis tangan. Aku tahu itu. Itu aku bawa ke Bangkok. Buat aku cicil nulisnya, entah pokoknya seberapa dapatnya, yang penting saya dapatnya aja, yang penting ngerjain. Pas pulang ke Jogja itu aku selesaiin sampai jam 6 pagi, bimbingan dan lain sebagainya. Pokoknya ya capek sih sebenarnya ya tapi ya karena sudah dipilih gimana lagi. Bertanggung jawab dengan bertanggung jawab. pilihan. Dan itu pesannya yang terakhir. Pesan paling penting. Bertanggung jawablah dengan pilihan yang sudah dipilih. Dan sudah diambil. Betul. Tuh. Wis, contoh nyata banget. Ada lagi Mas Bas? Terakhir? Saya segitu dulu sih. Betul ya. Saya berharap setelah event nasional masih bisa ketemu lagi ya. Oh iya, siap. Ketemu lagi, main-main lagi ke MC Nomaden. Ya, siap. Berbagi cerita lah setelah event internasional. Internasional, ya. Gitu. Berat. Terima kasih banyak Mbak Anis sudah mau datang ke MC Nomaden. Sorry juga tadi nggak jadi ya tadi siang. Oh iya. Ya, Iya, tadi maaf, siang. udah kehujanan. Kita yang sorry karena kita nggak tahu kalau Mbak Anis itu rumahnya di Mandiraja. Kalau tahu Oh, nggak tahu. Tapi nggak tahu. nggak tahu Kirain di serius. Banjar. Saya tahunya tuh Mbak Anis ya dekat-dekat kota lah gitu. Makanya kita ngambilnya di Taunya dari Mas Pai Barten berarti. Kalau Mandiraja. iya. Setelah ketemu Mas Pai tadi siang baru dikasih tahu ini anak Mandiraja gitu. Mandiraja. Lah, yang kemarin ini tuh mantan ya. Biasanya kalau kita tuh emang bintang tamu atau narasumber itu request ke kita. Biasanya kalau misal kayak ada yang rumahnya Pak Gentan kayak itu. Iya, iya, iya. Udah sini aja Mas, Mas. main ke kafe di Ini Pak nggak Gentan masalah gitu. sebenarnya. Nggak masalah gitu. Iya, iya. Kan biasanya kalau misal nggak cocok misal terlalu jauh Heeh. bisa cari yang dekat aja enggak gitu. Gitu. Makanya kita kaget, Mandiraja bener pagi. Hujanan. Baru banget. Sampai Banjar jam berapa tadi? terang di Banjar, Terang ya. di kota. Oh iya, terang. Hujannya masih kan? Berangkat dari Mandiraja pun terang soalnya. Di tengah jalan. Jalan hujan terus. Nah, aku sampai sana nggak ada kacanya nih aku helmnya. Helmku tuh nggak ada kacanya. Kayak ditembaki ya mukanya ya. Aduh, pas aku kan minggir dulu pakai jas hujan nih. Terus pas udah pakai jas hujan kok kayaknya basah ya bajunya ya. Terus akhirnya Balik aku lagi. bilang, balik dulu lah, aku mau ganti dulu. Oke. Dan ganti helm niatnya karena helm nggak ada kacanya gimana Iya. jalan Sakit kulitnya. Gitu ya. matanya sakit ya. Kenapa banyak Ya, terima kasih banyak Mbak Anis. Sampai jumpa di MC Nomaden episode berikutnya dan nantikan tayangan ini hanya di YouTube MC Nomaden. Terima kasih teman-teman.